Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, dulur-dulur pembelajar semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara lapor SPT tahunan 1770 SS. Nah, jadi dulur-dulur, tutorial pada kesempatan kali ini untuk dulur-dulur yang pertama bekerja sebagai karyawan atau pegawai pada perusahaan perseorangan swasta, baik itu CV, VT, firma, dan bentuk yang lainnya. Intinya kerja ya, digaji nih, bukan punya usaha sendiri ya, tapi digaji. Nah, bagaimana cara melaporkannya? Tentu ini berlaku bagi dulur-dulur yang sudah memiliki bukti potong pajak. Terus saya kerja tapi nggak dapat bukti potong, bisa juga gitu ya. Yang penting ikuti tutorialnya. Baik dulur-dulur, caranya adalah di DJP online ya, seperti biasa. Login dengan menggunakan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan. Tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa dulur-dulur untuk like, comment, share, dan juga subscribe untuk mendukung channel Dukung Dulur Pembelajar. Dan kami juga sekarang sudah menyediakan menu Super Thanks ya. Jadi bagi dulur-dulur yang juga ingin menyampaikan dalam bentuk rupiah nih dukungannya, kita sangat terima dan kita sangat berterima kasih banyak. Baik, lanjut dulur-dulur, setelah mengisi NPWP sandi dan juga kode keamanan, silahkan klik login. Nah, setelah klik login, dulur-dulur akan diarahkan ke menu information atau menu informasi seperti yang tertampil pada layar. Dan untuk laporan, dulur-dulur silahkan klik klub 3 di pojok kanan atas, kemudian klik lapor. Nah, setelah klik lapor, nah tadi ya seperti yang saya jelaskan, karena karyawan yang kerja yang digaji, ya klik e-filing. Nah, kemudian klik buat SPT. Setelah klik buat SPT, silahkan dulur-dulur jawab pertanyaannya. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Ya tentu tidak, karena kan kerja saya. Jadi pegawai saya, karyawan saya. Ya. Terus apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Ini sih kalau di Indonesia biasanya tidak ya. Tapi kalau ada yang PH, MT, misalkan ada juga sih biasanya ya, silahkan dijawab ya. Tapi kalau tidak, dijawab tidak. Kalau bingung, jawab tidak aja. Nah, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Nah, ini silahkan disesuaikan ya. Misalkan sebulannya berapa dikalikan 12. Nah, tadi karena saya mau tutorial SS ya, ini untuk yang di bawah 60 juta, berarti jawabannya ya, karena penghasilannya di bawah 60 juta rupiah. Selanjutnya klik SPT 1770 SS. Setelah itu pilih tahun pajaknya yang mau dilaporkan. Kita mau melaporkan tahun 2022, status SPT normal, pembetulan ke 0. Nah, jika yang normal udah dikirim, udah ada buktinya, ternyata ada yang salah, bikin lagi SPT-nya seperti step-step ini, tapi statusnya pembetulan ke-1. Jika pembetulan ke-1 salah, bikin pembetulan ke-2 dan seterusnya ya. Oke, ini karena baru pertama kali, kita klik normal, klik berikutnya atau selanjutnya. Nah, ini dia isiannya. Dulur-dulur cuma mengisi yang pertama, penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan itu dalam negeri. Nah, ini kalau dulur-dulur punya bukti potong atau bukti potong pajak dari bendahara perusahaannya, tinggal dipindahin aja nih di bukti potongnya yang kolom penghasilan bruto. Tapi kalau nggak punya ya dihitung aja sebulan nih dikalikan 12 berapa gitu ya. Misal gaji dulur-dulur, misal kita isi ya di sini penghasilan selama setahun di tahun 2022 adalah 10 juta. Nah, pengurangan ini juga tinggal dipindahin dari bukti potong. Kalau misalkan dulur-dulur nggak punya, kosongin aja pengurangannya, langsung ke penghasilan tidak kena pajak. Ini disesuaikan dengan status dulur-dulur nih, sudah menikah atau belum, anaknya sekarang berapa atau tanggungannya sekarang berapa ya, disesuaikan. Nah, misalkan di sini statusnya kawin atau sudah menikah dengan tanggungan
kawin atau sudah menikah dengan tidak ada tanggungan, PTKP. Nah, di sini gaji yang diterima selama setahun ternyata masih di bawah PTKP, penghasilan tidak kena pajak atau batasan kena pajak ya. Jadi masih di bawah berarti nggak kena. Kalau di atas itu pasti ada pajak yang harus dibayarkan. Ke bawah jadi statusnya nihil, klik berikutnya. Nah, setelah klik berikutnya, ini silahkan diisi penghasilan lain ya. Kalau ada dalam bentuk penghasilan final sama penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Nah, ini misal nih kalau yang penghasilan final dulur-dulur punya saham, misalkan ada keuntungan dari penjualan saham misalkan, atau dulur-dulur ada punya kos-kosan gitu. Pokoknya penghasilan yang dalam bentuk final kalau ada di luar gaji tadi. Atau penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak misalkan sumbangan atau hibah atau beasiswa atau warisan gitu ya. Kalau ada silahkan diisi nilai rupiahnya. Kalau nggak ada klik berikutnya aja. Nah, terakhir jumlah harta dulur-dulur nih. Jumlah keseluruhannya nih di total ya. Misalkan punya rumah nilainya sekian 50 juta misalkan. Ditambah punya motor nilainya 20. 50 tambah 20 70. Misalkan punya HP nilainya 1 juta 71 gitu. Dan seterusnya sesuai dengan harta yang dulur-dulur punya. Ya, diisi. Ya. Oke, untuk yang selanjutnya jumlah keseluruhan utang atau kewajiban. Ini kalau punya juga ya ke bank atau ke leasing atau ke kartu kredit dan lain-lain ya. Kalau nggak ada ya nggak usah diisi. Kalau ada silahkan diisi. Oke, jika sudah klik berikutnya. Nah, terakhir ada pernyataan dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas itu adalah benar, lengkap, dan jelas. Oke, harus benar, lengkap, dan jelas karena self assessment kita yang ngisi nih. Jadi harus dipastikan benar, lengkap, dan jelas. Tadi ya kayak penghasilan, terus PTKP dan lain-lain, harta juga. Ya, jika sudah diklik setuju, klik selanjutnya. Nah, terakhir tinggal ambil kode verifikasi, ada tulisan di sini, klik di sini dan kirimkan ke email dulur-dulur ya. Klik OK, sukses. Nah, setelah itu cek email dulur-dulur. Cek email dulur-dulur, ada kode verifikasi. Nah, kopikan kode verifikasinya. Selanjutnya balik lagi ke DJP online, masukkan ke kotak dan kirim SPT. Setelah itu selesai, tinggal klik puas dan inilah dia bukti penerimaan elektronik yang bisa dulur-dulur akses. Ada klik lihat BPE di sini ya. Ini bukti kalau dulur-dulur sudah lapor SPT tahunan. Atau ini juga terkirim langsung ke email dulur-dulur semuanya. Tinggal di refresh di kotak masuk, dia akan masuk ke kotak masuk. Bukti penerimaan elektronik ya. Kalau masih belum muncul ya refresh aja terus. Ternyata masih belum muncul. Refresh terus. Nah, tapi kalau yang di di DJP online-nya dia langsung. Dan inilah dia bukti penerimaan elektronik sudah masuk ke kotak masuk, kita klik. Nah, inilah dia. Selesai, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.